Ya, tidak diragukan lagi, tidak diragukan lagi. Dunia kita tampak kacau dan di luar kendali. Bagaimanakah seharusnya nubuatan Daniel 7 misalnya membantu kita melihat bahwa pada akhirnya segala sesuatunya akan berjalan baik bagi kita jika kita tetap setia, ya. Jika kita tetap setia. Ya, pada saat ini kita akan coba ya mempelajari tentang ini. Kita akan coba juga hubungkan dengan Daniel pasal 7 ya. Ya. Dunia kita tampak kacau dan di luar kendali, tetapi nubuatan dalam Daniel 7 itu menegaskan apa yang dituliskan dalam Mazmur 46 ya. Mazmur 46 yang menyatakan bahwa dunia akan kacau, bangsa-bangsa akan saling silih berganti ya. Tapi akan terjadi satu hal yang Satu hal yang baik yang dapat terjadi nantinya ya bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di bagian tambahan ini, saya mulai dengan apa ya? Kalau kita melihat media yang ada dalam dunia ini, entah itu internet, televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa tidak pernah dapat kita katakan bahwa dunia akan menjadi semakin baik. Coba Anda buka saja. Ya bukan hanya, mungkin kalau anak-anak muda tidak lagi baca-baca surat kabar, tapi sekarang kan ada surat kabar digital juga ya. Anda bisa lihat, tapi apapun yang kita bisa lihat di dalam dunia ini, kalau kita melihat media, maka jarang sekali kita melihat kabar baik. Yang ada banyak kali itu adalah kabar kabar buruk, ya kabar buruk. Nah, mungkin sedikit pembahasannya. Mungkin kita pikir, aduh, kayak memang ternyata makanya saya nggak suka lagi baca-baca berita. Ya, saya nggak suka lagi baca-baca berita, ya karena kabarnya kabar buruk terus, ya. Dan memang ada alasannya kenapa kalau kita baca berita itu entah di internet, berita surat kabar atau dengar radio dan lain sebagainya, itu berita-beritanya kabar-kabar buruk terus. Memang demikian adanya, bahwa media ini itu berhubungan dengan psikologis manusia. Ada bias-bias atau bias negatif, ada pandangan-pandangan negatif dari manusia. Kenapa? Karena otak manusia itu secara alami lebih peka terhadap ancaman atau berita negatif daripada hal-hal yang positif. Dan ini adalah bagian dari naluri manusia untuk bertahan hidup. Dan orang-orang di media itu suka sekali untuk bicara Suka sekali untuk bicara hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena itu, kita lebih tertarik, saudara. Kita lebih tertarik. Makanya kalau kita bahas misalnya nubuatan. Nubuatan dari mana? Daniel, Wahyu. Gimana akan pembahasannya? Itu gampang. Itu bahas aja dari firman Tuhan. Kalau orang pikir gitu ya, hanya dari pembahasan firman Tuhan. Itu nggak menarik, saudara. Nggak menarik, terus terang. Tapi kalau kita bahas, lihat ini sekarang, pausnya aja, ini sekarang ini pausnya ini orang Amerika. Ya, kepausan ini orang Amerika, ini sesuatu yang akan mengerikan terjadi. Waduh, itu ruangan seminar kita itu akan penuh pasti, saudara. Ya. Daripada kita mau bahas tentang, ada kekuatan Tuhan dalam keadaan dunia kita, jangan khawatir, ada Tuhan. Itu nggak menarik. Tapi kalau kita dengar ada berita yang tadinya artinya berita-berita yang negatif, ancaman dan lain sebagainya. Waduh, itu lebih kita lebih tertarik untuk dengar. Kenapa? Karena itulah psikologis manusia kita ada ke bias-bias negatif. Dan bukan itu saja, selain psikologis itu berhubungan dengan otak kita yang suka lebih peka terhadap ancaman atau berita negatif, maka yang berikut yang seringkali terjadi disebut dengan psikologis manusia ini adalah keterlibatan kita secara emosional. Ya. Kenapa? Karena konflik itu akan membangkitkan emosi, membangkitkan rasa marah, takut atau cemas yang membuat orang akan lebih terlibat. Kita klik langsung sumber-sumber berita tersebut. Maka itu jadi Jadi algoritma di internet itu langsung bergerak. Rupanya Pendeta Rantung ini suka nih berita-berita yang begini. Muncul terus. Ya, kita punya kita punya Facebook akan muncul terus mau reel ataupun berita-berita sehubungan dengan sehubungan apa yang menarik, yang saya klik, yang saya baca, yang saya gunakan waktu lebih banyak. Algoritma di Facebook atau apalah sosial media kita itu akan kemudian membombardir kita dengan dengan berita-berita yang sesuai dengan sesuai dengan apa yang saya secara psikologi sukai misalnya ya. Jadi cerita yang penuh emosi itu cenderung lebih banyak dibagikan, di-share dan ditonton daripada cuma bahas-bahas tentang kekuatan untuk kekuatan iman. Itu udah biasa, banyak orang juga udah sering dengar. Tapi kalau yang ada keterlibatan emosional, itu yang itu yang akan terjadi ya. Jadi
Jadi psikologis manusia ini diketahui sekali oleh para pemerhati multimedia atau media, itu, surat kabar dan lain sebagainya. Mereka bertahu sekali psikologis manusia. Kenapa? Karena ini ada unsur ekonominya, insentif ekonominya bagi para pemerhati media gitu ya, atau yang sumber-sumber media kita ya. Ada insentif ekonominya, rating dan klik ya. Media itu adalah bisnis. Judul-judul sensasional dan narasi yang penuh konflik lebih banyak menarik penonton, yang berarti lebih banyak pendapatan dari apa? Dari iklan. Jadi itulah sebabnya saya katakan tadi, kalau kita buat seminar yang memang, waduh lihat ini paus dari Amerika, ya paus dari Amerika dan waduh itu akan lebih banyak orang, wow ya. Dan itu orang akan menarik ya. Dapat membawa orang menarik untuk apa? Daripada mari kita bahas tentang ini ayat ini dan ini, tapi kalau yang sensasional itulah yang rating dan klik itu akan membawa orang untuk apa? Datang, atau dalam hal media-media company ini, perusahaan-perusahaan media ini, itu pendapatan dari iklan, ya, insentif ekonomi. Selain rating dan klik juga masalah kompetisi, ya. Dalam dunia media yang 24 jam, setiap outlet bersaing untuk menarik perhatian. Dan perhatian itu dari mana? Sekali lagi hubungan dengan psikologis manusia yang negatif ya. Yang mana apa? Damai dan kemajuan itu tidak seviral. Yang viral-viral itu adalah krisis, skandal, dan lain sebagainya. Inilah sebabnya insentif ekonomi. Dan selain ekonomi, selain psikologis manusia, ada juga agenda dan pengaruh. Ada daya tarik dari media-media ini ya. Beberapa media secara sengaja menyoroti isu tertentu atau konflik tertentu untuk mendorong agenda politik, budaya, atau ideologis. Konflik bisa membuat opini publik dan kebijakan terkadang untuk kebaikan, tetapi seringkali untuk kepentingan tertentu. Jadi tidak heran di Amerika Serikat ini ada, mungkin di Indonesia juga sama ya, ada TV One di Indonesia itu, ada waktu pemilihan presiden itu ada yang apa? Yang mungkin ya, yang menguasai TV One. Di Amerika juga demikian. Kalau Anda mau lihat Partai Republik misalnya ya Fox News kita nonton ya. Yang Demokrat mungkin CNN atau mainstream media lainnya gitu. Tapi inilah ya. Dan pada umumnya kita udah tertarik. Saya kan orang Republik misalnya ya. Makanya saya cuma nontonnya Fox News atau Newsmax atau apa ya. Dan akhirnya ya pandangan kita hanya di situ ya istilahnya. Yang Demokrat juga pandangannya karena cuma mau CNN, ya, New York Times dan itu ya di situ terus ya. Akhirnya kita makanya susah sekali ya bangsa Amerika ini sekarang ini dari segi politik ya untuk dapat bersatu itu kenapa? Karena sudah bertahun-tahun kita sudah dicecoki oleh media itu dengan apa? Pandangan-pandangan yang menyebabkan kita nggak mau terima pandangan yang lain. Dan ini kita harus sadari ini memberikan pengaruh dan agenda-agenda yang dimiliki oleh media-media tersebut, saudara. Tapi poinnya kembali, bukan saya tidak sedang berbicara tentang politik di Amerika Serikat, tapi poinnya adalah bahwa walaupun media itu menggambarkan hal yang negatif, hal negatif itu juga suatu hal yang nyata, saudara. Suatu hal yang nyata. Memang dunia ini memiliki masalah yang nyata, ya. Perang, bencana, ketidakadilan, kerusuhan politik, dan krisis iklim itu adalah satu kenyataan dan patut untuk apa? Patut diberitakan ya juga ya. Kitab juga menyatakan dunia ini tidak menjadi semakin baik. Kita sudah sering bahas ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kalau kita ya baca beberapa poin di sini katakan apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus ya, akan datang masa yang sulit. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Kita nggak perlu lagi mau peduli kayak di Amerika. Nggak perlu lagi tentang demokrasi atau apa ya istilahnya. Yang penting kalau saya bisa menerima apa yang dijanjikan oleh pemimpin untuk keluar dari krisis atau apa ya, krisis keuangan ya, maka manusia itu akan apa? Memilih yang apa? Yang segala sesuatu yang apa? Menguntungkan dirinya sendiri. Ya, kita tidak lagi berdasarkan ideologi ya. Tidak lagi memilih di Amerika Serikat misalnya, tidak lagi memilih berdasarkan ideologi, tapi mana yang menguntungkan kita, ya, mana yang menguntungkan kita. Dan inilah, itu satu manifestasi dari apa yang akan terjadi dalam dunia ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahir mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bukan hanya 2 Timotius, saudara. Firman Tuhan sudah nyatakan hal tersebut. Matius 24:12. Makin bertambahnya kedurhakaan. Matius 24 berbicara adanya peperangan, bencana alam, keadaan di dunia
alam kita kacau. Dan akibatnya orang akan apa? Banyaknya apa? Sinlessness atau kedurhakaan, keberdosaan itu akan bertambah. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita maunya karena kita mengasihi diri kita. Itulah keadaan di akhir zaman ini ya. 2 Tesalonika 2:3 katakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad. Ada kemurtadan yang akan terjadi. Kejahatan, dosa yang semakin hebat. Tidak heran Wahyu 22:11 katakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Dan barang siapa yang hidup benar, biarlah ia terus hidup benar. Itu akan terjadi menjelang pada saat pintu kasih yang tertutup. Tidak ada lagi kesempatan. Apa? Karena memang manusia ujung-ujungnya akan mengarah kepada apa? Hati yang jahat. Yang nggak bisa lagi dirubah. Ya. Dan inilah keadaan dunia kita. Dunia yang tidak semakin baik. Dan kalau kita menjadi pemerhati, ya, pemerhati sejarah dalam dunia. Kalau kita lihat sejarah dunia, maka seperti yang dikatakan oleh Kyle Mills, dia katakan apa? But the world is chaos. Bahwa dunia ini kacau sesungguhnya. Alamiah, secara natural, secara alamiah, dunia ini kacau. Namun seringkali yang terjadi itu hanya apa? Seringkali dalam kekacauan yang utama, yang terutama, itu seringkali muncul ada sedikit-sedikit peradaban dalam waktu-waktu yang singkat. Jadi kalau kita mengalami seperti kemakmuran dalam dunia yang, wah kenapa kita nih 20 tahun terakhir itu singkat? Itu pengecualian, saudara. Yang terjadi, dunia ini yang normalnya itu dunia itu kacau. Normalnya itu dunia itu kacau. Makanya kita lihat saat ini kalau kita, waduh ya oke, era baru di dunia pada saat Amerika menjadi, setelah perang dingin berakhir, Amerika mengalahkan, dalam tanda kutip mengalahkan Soviet ya, Soviet Union ya, Amerika, waduh sepertinya seakan-akan sudah bagus dunia. Tapi Alkitab kan sudah katakan pada saat kamu berbicara damai-damai, disitulah kehancuran akan tiba. Nggak pernah dunia ini akan aman ya. Kenapa? Karena secara alamiah dunia ini kacau. Dunia ini kacau. Ya. Dan kekacauan dunia ini kita bisa lihat juga dalam pelajaran tadi kita minta. Coba kita lihat Daniel pasal 7. Ya. Dalam Daniel pasal 7, kita melihat kekacauan yang terjadi dalam sejarah manusia, saudara. Ada kekacauan. Dalam Daniel 7 ayat 1-8, ada beberapa ayat, kita lihat sedikit ya. Daniel 7 ayat 1-8, Daniel melihat 4 binatang besar keluar dari laut. Masing-masing memiliki kerajaan, masing-masing mewakili kerajaan dunia. Pertama muncul Babilonia, Babel, singa, ya, yang ada sayapnya. Lalu kemudian Medo Persia, yang ada beruang, ya, seperti beruang. Macan tutul, ya. Yunani, macan tutul itu Yunani, dan binatang yang mengerikan itu yang tidak dikenal itulah melalui kerajaan Romawi kuno ya. Dan lautan, dia kan bangsa-bangsa yang keluar dari laut kan katakan, dalam nubuatan laut itu melambangkan bangsa-bangsa dan rakyat yang banyak. Lihat Wahyu 17 ayat 15, kita sudah pernah bahas ini dia ya. Dan binatang-binatang ini ganas, cepat, singa sudah ganas tapi masih bisa terbang. Waduh itu hebat sekali ya. Ganas, kacau dan menakutkan, yang menggambarkan bagaimana kerajaan duniawi itu muncul melalui kekuasaan, kekerasan, dan penindasan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah munculnya 4 kerajaan ini, Daniel pasal 7 kemudian dilanjutkan dengan munculnya satu tanduk kecil, ada 10 tanduk ya. Binatang yang keempat ini, yang Romawi ini memiliki 10 tanduk. Tapi kemudian Daniel melihat bahwa dari binatang yang keempat itu muncullah satu tanduk yang mengalahkan atau meruntuhkan, mematahkan 3 tanduk. Dan tanduk yang baru muncul ini, dia menjadi besar dan berkuasa. Dari binatang keempat muncul tanduk kecil yang memiliki mata dan mulut. Ya, yang berkata sombong. Yang tanduk-tanduk lain itu tidak punya mata, tidak punya mulut. Tapi sekarang dia berkata sombong dan menghujat Allah. Kuasa ini dalam Daniel 7 ayat 1-25 dikatakan menganiaya umat Allah. Menganiaya umat Allah, berusaha mengubah waktu dan hukum. Hukum dirubah. Umat-umat Tuhan yang percaya kepada Alkitab yang sesungguhnya itu dianiaya. Dan kita sudah pelajari bagaimana abad pertengahan ini terjadi. Dan bagaimana gereja yang pada abad pertengahan yang berkuasa itu merubah. Mereka katakan, kami kan wakil daripada Kristus. Kami berhak dong untuk rubah
kebaktian ibadah dari hari Sabtu, dari hari ke-7 menjadi hari pertama. Itu dikatakan dalam Daniel 7:25 bahwa tanduk kecil ini akan mengubah waktu apa? Merubah waktu dan hukum. Dan kita sudah pernah pelajari, sudah sering berkali-kali dari acara ibadah kita tentang apa? Nubuatan pada saat dia berkuasa, 1 masa, 2 masa, dan apa? Setengah masa, 1260 hari atau 1260 tahun. Dan kita lihat, kita sudah pernah pelajari itu. Kemudian dia apa? Terluka dia. Terluka. Tetapi kemudian Wahyu pasal 13 berbicara bahwa luka parahnya itu kemudian apa? Sembuh. Ya. Dan kemudian dia akan apa? Berkuasa kembali. Ya. Dia akan menganiaya kembali umat Tuhan di masa yang akan datang. Bukan sekarang ya. Kita sudah pernah pelajari itu dari Wahyu pasalnya yang ke-13. Tapi ini bukan berakhir. Daniel pasal 7 ini kekacauan yang ditimbulkan oleh tanduk kecil ini bukan akhir daripada tulisan atau kisah yang tertulis ataupun nubuatan yang tertulis di Daniel pasal 7. Tidak berakhir di tanduk kecil. Tidak. Kenapa? Penglihatan kemudian beralih ke sidang surgawi. Daniel 7 ayat 9 sampai 10, Daniel melihat takhta diletakkan dan Allah dan yang lanjut usianya Allah Bapa itu duduk di atas takhta dan apa kemudian sidang pengadilan dibuka. Kita pernah bahas juga, tapi tolong baca kembali ayat-ayat ini ya. Sidang pengadilan dibuka, kitab-kitab dibuka, dan penghakiman kemudian dimulai. Penghakiman dimulai. Kita sudah pelajari terlalu pre-Advent Judgment ya. Ini adalah simbol saja, gambar ya. Bagaimana itu umat-umat yang sudah apa? Umat-umat Tuhan itu apa? Diadili. Kenapa mereka itu harus namanya itu tetap tertulis dalam buku apa? Dalam buku kehidupan. Dan kemudian pemandangan penglihatan Daniel itu dialihkan kepada apa? Kepada anak manusia, Yesus Kristus. Kemenangan anak manusia. Daniel 7 ayat 13-14 menyatakan bagaimana Daniel melihat seorang seperti anak manusia datang ke hadapan yang lanjut usianya. Apa yang terjadi dengan seperti anak manusia ini? Dia menerima kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Kerajaannya kekal dan tidak akan binasa. Yesus Kristus ya, yang sekarang adalah imam besar kita di bait suci yang ada di surga ya. Dia menerima kuasa, kemuliaan, dan kerajaan yang kerajaannya kekal dan tidak akan binasa. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Tapi Daniel 7 ayat 13 dan 14 itu tidak berakhir hanya dengan kemenangan anak manusia. Kenapa dia menang? Karena dia menang untuk memenangkan saudara dan saya. Dia menang untuk memenangkan saudara, dan itulah sebabnya kemudian Daniel melihat dalam Daniel 7 ayat 18, ayat 22 dan ayat 27. Ada kemenangan bagi orang-orang kudus Tuhan. Ada kemenangan bagi orang-orang kudus Tuhan. Tiga kali pasal ini menekankan bahwa umat Allah, orang-orang kudus milik yang maha tinggi itu akan apa? Akan menerima pemerintahan, akan memiliki pemerintahan itu untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, memerintah bersama dengan Kristus. Memerintah, jadi ada kemenangan. Ya. Kalau saat ini dalam dunia kita menyanyikan lagu seperti lagu buka tadi, adakah Yesus lindung aku? Tentu saja, dia melindungi kita. Bagaimana cara dia melindungi kita? Lihat, ya, nubuatan dari Daniel 7. Lihat apa yang ditulis dalam Mazmur 46. Ya. Mazmur 46. Dan Daniel 7, kita melihat bagaimana kita akan memperoleh kemenangan. Yesus kita peduli. Bukan hanya tentu saja apa yang akan terjadi nanti, tapi tentunya dengan kuasa Roh Kudus, kita pun tetap dapat memiliki kemenangan saat ini ya. Ya. Daniel 7 ayat 18 katakan, Daniel 7 ayat 8, tetapi orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan akan memilikinya sampai selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya dan seterusnya. Dan seterusnya. Saat ini seringkali kita merasa kalah ya dalam dunia ini. Aduh, kita kacau, keadaan kita dikacaukan oleh orang lain. Kita diberhentikan dari pekerjaan. Kita menghadapi masalah ini. Dibuat susah oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kenapa ini terjadi? Biarlah kita tetap memiliki satu pemahaman, satu kekuatan bahwa kemenangan itu akan menjadi milik kita. We will have, dalam bahasa Inggrisnya, we will have the last laugh. Kita akan tertawa, bahasa Inggrisnya, pepatah dalam bahasa Inggris. Artinya kita yang akan apa? Kita akan menjadi apa? Pemenang pada akhirnya. Kita akan menjadi pemenang. Yesaya 60 ayat 2 katakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Itulah keadaan dunia saat ini. Kegelapan, kekelaman. Tetapi apa dikatakan? Tetapi terang terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata
atasmu. Saat ini betul berita-berita di dunia itu sedikit menyedihkan. Setiap hari, kita buka news berita, waduh ada masalah ini, hal yang negatif terus-menerus terjadi. Mungkin bukan hanya berita yang negatif yang dialami oleh orang lain yang seringkali kita dengar, tapi seringkali berita-berita negatif itu mungkin kena kepada diri kita. Kita merasa apa? Gelap. Kita merasa dalam kekelaman. Tetapi bagi umat-umat Tuhan, di dalam kekelaman, dalam kegelapan, apa dikatakan? Terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kenapa? Karena pada saat kita dibuat susah oleh orang lain, kita tetap dapat memiliki damai surga. Pada saat kita disusahkan, kita tetap memiliki sukacita. Kita tetap memiliki sukacita. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menyatakan bahwa Tuhan kita itu peduli. Ada Roh Kudus akan menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita saat ini. Sehingga kita tetap memiliki damai dan sukacita. Karena apa? Firman Tuhan dikatakan apa? Terang Tuhan itu terbit di tengah kegelapan yang menutupi bumi. Tapi itu tidak menutupi diri kita. Kiranya terang surga ini akan menjadi terus bagian saudara dan saya ya. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.